Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas mengenai pengertian, prinsip, dan tujuan. Dan video ini disusun oleh saya sebagai Muhammad Nur Wahid dan saya sebagai Hafid Alwaru. Oke. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan kelas, dan yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas, dan yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Berikut ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Supriyanto, 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan tumbuh motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Usman, pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga yaitu menurut Wina, pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan pengelolaan kelas. Di sini tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar. Untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Terus tantangan, bervariasi, keleluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin, dan penanaman disiplin diri. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anaknya, didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang selanjutnya, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik,
Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang selanjutnya keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajar dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak ada pengerjaan tugas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam pengajaran dan pendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang harus positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberi penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Penanaman disiplin diri. Anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam Jadi guru harus disiplin dalam segala hal. Bila ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dari kelompok kami. Kami adalah salah satu mahasiswa dari IAIFA Sumbersari yang mana kita ada di jurusan WAI. Karena itu di sini salah satu mempunyai strategi kelas yang cukup baik dan menghasilkan para mahasiswa yang insya Allah berkualitas. Sekian dari saya, dari santri dan dari mahasiswa IAIFA. Mohon maaf jika ada yang salah. Summasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.